Baik, selamat pagi Bapak-Ibu semua. Minta maaf kita molor ya. Salam, sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sehat, salam bahagia, salam perdamaian. Yang saya hormati Pak Yanes, Pak Dadan, Pak Arya dari Jelajah Sport sebagai penyelenggara dari acara Tour NTT. Yang saya juga banggakan Ibu Rita, Asisten Ketua, Pak Nodi, Kadis Pariwisata, Pak Beni Rahat, Kepala Dinas PU dan juga Ketua Pengurus Daerah Ikatan Sepeda Seluruh Indonesia isi Provinsi NTT, dan teman-teman media yang saya hormati banggakan, dan juga ada di belakang kita ini ada dari Mesa Group, pimpinan teman-teman. Pertama, terima kasih teman-teman sudah hadir di acara konferensi pers hari ini. Konferensi pers hari ini dalam rangka kami ingin menyampaikan persiapan penyelenggaraan Tour de NTT, lomba balap sepeda internasional yang dibuat di Nusa Tenggara Timur sebagai bagian dari program kegiatan seluruh pemerintah daerah tingkat luas Provinsi NTT. Yang pertama kali itu kami cetuskan ketika keliling di 22 kementerian dan juga 3 lembaga negara pada saat 2 minggu setelah kami melewati masa-masa pembinaan di Magelang. Pada saat pertemuan di Kementerian Pariwisata, kami punya ide, NTT ini tidak ada event pariwisata besar yang kita buat. Kemudian tercetus waktu itu seketika oleh saya bilang kita mesti bikin Tour de NTT. Waktu itu mereka sudah bikin sepeda dan konsep yang kita belum putuskan. Kemudian dalam perjalanan, setelah juga diskusi dengan teman-teman wali kota bupati NTT dan juga menerima beberapa tawaran. Jadi selain Jelajah Sport ini juga ada beberapa juga yang menawarkan konsep Tour de NTT kepada kami, dan dari berbagai tawaran yang masuk itu kemudian kami juga rapatkan di provinsi. Kami putuskan memakai dan menggunakan Jelajah Sport yang sudah punya pengalaman juga di urusan persepedaan di tanah air. Jelajah Sport sendiri ini, antara yang di sini Pak Yanes ini bukan orang yang asing, mantan anak NTT juga, wartawan senior Kompas yang sudah pensiun dan biasa mengurus urusan sepeda di Kompas. Kalau Kompas bikin acara sepeda pasti Pak Yanes Eudiswawa ini yang pasti akan tampil. Ini anak dari Sika, orang Sika, dan lama berkarya di Kompas di pusat. Lalu ada Pak Dadang. Pak Dadang ini adalah pelatih dan juga sering mengurus menjadi pelatih tim nasional untuk sepeda dan sering tampil di berbagai kejuaraan sepeda tingkat dunia. Dan juga ada Pak Ade juga yang biasa juga urusan sepedaan. Dan Jelajah Sport ini sejauh ini mempersiapkan acara sepeda dengan sangat baik. Dan sudah ada kurang lebih 13 negara, 13 yang akan terlibat dalam Tour de NTT ini, yang dari luar negeri, di luar tim yang dari Indonesia. Dari persiapan teknisnya sudah berjalan dengan sangat baik. Tim Filipina sudah masuk, nanti yang tim lain nanti ada berbagai negara sudah masuk. Hari Minggu, Prancis dan Iran, dan nanti akan ada lagi setelah Senin dan seterusnya. Jadi mulai hari Minggu nanti, mulai besok Minggu ini, tim Prancis, Iran dan berbagai negara akan masuk. Tim Filipina sudah mulai berlatih sekarang. Dan ini saya pikir adalah event internasional pertama yang dibuat oleh Pemda se-NTT. Ini bukan event nasional yang pindahkan ke sini, ini beda ya. Ada juga memang dibuat oleh kementerian lembaga ataupun swasta ataupun KONI dan berbagai cabang olahraga, dibuat dari Jakarta bawa ke sini. Tapi ini saya merasa senang karena ini menjadi kerja dari seluruh pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota se-NTT. Dan event ini adalah event yang melibatkan banyak pihak. Rencananya kita akan mulai berjalan ini tanggal 10 September. Rute pertama adalah dari Kupang ke
TTU, lalu berikutnya rute kedua adalah dari TTU ke Atambua melalui Mini. Jadi kita akan bisa rute dari arah pantai. Dan nanti rencananya pembalap akan berputar juga nanti di pusat lintas batas negara, berputar di area yang antara kita dan Timor Leste sudah dibicarakan dan mereka sudah oke. Lalu rute ketiga itu dari Atambua ke Soe. Itu 3 rute akan ada di Kalimantan Timur. Kemudian nanti pembalap akan diangkut dengan darat dari Soe ke Kupang. Sampai di Kupang nanti pembalap akan naik kapal Dharma Rucita dari Kupang ke Waingapu. Dari Waingapu sendiri nanti kita ada 2 etape. Itu dari Tanah Rara ke Waingapu. Itu etape 1. Etape kedua nanti itu dari Waingapu ke Tambulaka. Itu 2 etape dan kemudian pesawat akan memberangkatkan rencananya ya, menggunakan pesawat nanti dari Tambulaka ke Sika untuk pembalap bisa dibawa ke Sika, nanti akan menggunakan darat lagi ke Flores Timur. Dan dari Flores Timur itu kita akan berangkat dari floating ke Sika, ke Maumere ke Ede dan seterusnya sampai di Labuan Bajo itu sampai tanggal 21 September kemudian di Labuan Bajo. Itu terkait dengan rute dan seluruh persiapan acara dari mulai pembukaan dan beberapa kegiatan pras pembukaan sudah disiapkan dan kita akan melibatkan semua kabupaten kota se-NTT. Misalnya tanggal 8 itu kita akan ada gala dinner oleh Wali Kota Kupang. Jadi Wali Kota akan membuat gala dinner hari Senin malam. Lalu tanggal 9 siang itu Bupati Kupang akan mengadakan makan siang bersama dengan semua tim. Dan tanggal 9 malam kita akan ada gala dinner dan nanti semacam ada show gitu dari para pembalap yang akan dibuat nanti di depan sini, di depan gedung Sasando. Tanggal 9 malam selalu gala dinner nanti di sini. Tanggal 10 sudah mulai lomba. Di setiap perhentian lomba, setiap malam nanti itu akan ada acara oleh Pemda setempat. Jadi tanggal 10 malam itu akan ada acara nanti di TTU. Kemudian tanggal 11 malam itu akan ada acara nanti di Wilu. Dan tanggal 12 nanti itu akan ada acara nanti di Soe, tapi mungkin tidak bisa masuk karena nanti peserta masih dibawa ke Kupang dan terus ke Sumbar. Dan nanti khusus di Wilu nanti itu karena Malaka tidak dilewati oleh rute, nanti Malaka punya tampilan budaya dan berbagai UMKM semuanya itu akan nanti dipusatkan nanti di Wilu, ditaruh nanti di Atambua. Demikian nanti di Sumba, nanti Sumba Tengah budaya dan UMKM dan berbagai potensi itu akan digeser ke Sumba Timur. Sementara untuk di Tambulaka di Sumatera Barat nanti Sumatera Barat nanti geser ke sana. Ini dimaksudkan agar setiap daerah tidak boleh tidak terlibat di penyelenggaraan ataupun di acara acara malamnya di setiap daerah. Khusus Kabupaten Kepulauan, Lembata, Alor, Rote dan Sabu akan ditarik nanti ke Kupang. Nanti acara di sini di depan Sasando ini khusus di Gala Dinner Provinsi nanti akan tampil 4 kabupaten. Jadi Rote, Sabu, Alor, Lembata akan fokus tampil di provinsi karena yang lain sudah nanti ke bagian tempat. Nanti Sika sampai dengan di Labuan Bajo semua di Makassar Barat semua nanti akan kita atur untuk setiap daerah yang dilewati itu dia masih dengan internet yang tidak sempat ya, sehingga itu nggak boleh di sana untuk ada malam itu ada perayaan pesta rakyat semacam itu, ada UMKM, ada budaya yang semua di sini. Sejauh ini persiapan sangat baik, kemudian terus diintensifkan dengan kepolisian dan jajaran terkait di daerah. Kemudian juga sekolah-sekolah juga akan memeriahkan dengan cara masing-masing. Kemudian juga nanti dari Dispora, selain karena ini memang sepeda, tapi kami tadi sudah sepakat seluruh tempat acara nanti itu akan ada semacam event-event pendahuluan. Bisa mungkin balap sepeda juga, atau juga mungkin ada olahraga lain. Nanti akan dibuat di setiap kota itu ada olahraga-olahraga yang meramaikan juga sebelum acara. Karena nanti setiap pagi itu rencananya acara akan dibuka setiap jam 9 pagi, itu mulai bergerak pembalap dan nanti teknis nanti biar pada yang saya sampaikan. Tapi sebelum nanti mereka bergerak itu akan ada acara-acara pendahuluan untuk meramaikan. Bisa nanti mungkin sepeda mini atau mungkin ada lomba-lomba olahraga tertentu nanti itu lagi di set up, lagi disiapkan oleh teman-teman dari Dispora Provinsi dan Tingkat NTT dengan KONI dan berbagai cabang yang akan dikumpulkan soal ini. Kemudian juga kami berterima kasih buat sponsor yang sudah membantu acara ini, baik yang terutama adalah Bank NTT. Bank NTT menjadi sponsor utama karena mengurus satu NTT ini. Kita sudah dorong agar Bank NTT menjadi
jantung dan juga penyuplai ekonomi yang harus kita tingkatkan ke depan. Juga beberapa sponsor yang membantu kami, antara lain dari PLN, kemudian dari Bank Mandiri, dari Bank BNI, kemudian juga dari Freeport akan jadi proses juga, kemudian juga Pertamina dan yang lain nanti dalam proses. Dan karena situasi bangsa model begini, saya berharap, dan saya sudah bilang juga dengan Pak Yana dan Pak dan teman-teman, kita yang penting amankan penyelenggaraan dan keselamatan. Mungkin yang ideal sekali sudah sulit kita lakukan kondisi bangsa model begini, kan kita tidak dalam kondisi yang baik-baik saja lagi, kita lagi pemulihan semua ini. Dan tentu dengan kondisi ada ini kita yang penting jalan dulu dengan segala yang kita ada ini, kita jalan dulu. Yang penting teknis penyelenggaraannya bagus, kemudian setiap malam kita bisa buat pesta rakyat dengan masyarakat punya ekonomi jadi akan berputar, dan keselamatannya mesti aman. Sehingga ini menjadi modal kita untuk nanti tahun depan kita akan buat pasti akan jauh lebih bagus dari yang sana, karena ini pengalaman pertama kami tentu banyak kekurangan. Dan secara untuk transportasi ini Pak Mahadi nanti yang akan atur untuk teknis pergerakannya pesawat dan juga nanti dengan kapal. Apabila ada force majeure yang terjadi, kami juga tentu mempersiapkan beberapa alternatif agar penyelenggaraan ini tetap berjalan dengan baik 10 stage tetap berjalan. Jadi kami juga antisipasi kemungkinan potensi apabila lewat hobi ada sesuatu, atau apabila ada longsor, atau apabila ada force majeure lain, kami juga tadi sudah berhitung untuk antisipasi bahwa kalau ini terjadi kita mesti gimana, itu kita sudah hitung juga. Intinya 10 stage ini akan kita tetap amankan sampai selesai. Dan keseluruhan final semua rutinnya akan diputuskan rencananya tanggal 9 sore ya Pak. Nanti 9 sore setelah kami ketemu nanti dengan manajer tim, melihat seluruh persiapan akhir, tentu baru setelah itu kita akan putuskan rute-rute final kita 10 rute ini akan melewati rute mana. Itu saya bisa sampaikan. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman pers yang di tengah libur ini berkenan hadir hari ini, dan ini dari kami sebagai penanggung jawab secara umum acara ini. Dan saya berharap agar nanti acara ini benar-benar kalau kita bisa buat dengan baik, bisa kita selesaikan dengan baik, ini akan menambah kepercayaan diri kita untuk melakukan event-event internasional ke depan dengan baik. Ada 100 orang ya Pak Yana, ada 100 orang yang menjadi LO acara ini, itu anak-anak NCP. Berapa? 20 ya? Status ya. LO ada 20 orang dan panitia ada 100 orang, itu kan anak-anak NTT semuanya. Itu mereka juga akan belajar juga bagaimana membuat event ini. Dan sebagaimana sudah saya sampaikan kemarin, event ini akan menjadi peletak dasar ke depan ini. NTT kita juga ingin, karena kita ada di batas paling selatan Republik, orang bilang kita adalah kunci menuju ke Asia Pasifik. Kalau ini kita bisa semangat dengan baik, tahun depan pasti ada tour NTT lagi periode kedua, dan kami pastikan bahwa kegiatan-kegiatan internasional di NTT akan kita selenggarakan dengan lebih banyak lagi ke depan. Kami sudah berpikir untuk membuat nanti ada NTT Fashion Week, ada lari, ada mancing dan sebagainya, akan kita bikin internasional ke depan apabila ini bisa ditemukan. Ini sudah bisa kami sampaikan. Selebihnya kami minta pada dari Belajar Sport penjelasan teknis. Silakan. Terima kasih Pak Gubernur, Pak Ibu Asisten, Pak Nudi, Pak Beni, Mas Dadang, Mas Arya. Secara keseluruhan kami dari Jelajah Sport telah menyiapkan dengan baik. Kami yakin penyelenggaraan ini akan berjalan lancar. Ukuran kami adalah antusiasme peserta. Karena jujur ini event kita ini kan belum terdaftar di UCI. Karena UCI itu Badan Internasional Balap Sepeda Dunia. Jadi ibarat sepak bola dia FIFA. Nah, biasanya event-event itu setidaknya kalau terdaftar di UCI maka para pembalap dunia itu berebutan. Kita gagasan ini muncul setelah jadwal itu dikeluarkan di tengah tahun perjalanan, sehingga
kita belum mendapatkan label itu, belum mendaftarkan juga. Tetapi yang menarik adalah kita mendapatkan 16 tim kontinental, para pembalap kontinental mengikuti event ini. Artinya event ini punya nilai yang mana kalau misalnya dari poin mereka tidak mendapatkan, tetapi yang kami jual adalah panorama. Jadi panorama NTT itu yang kami jual, sehingga itu menjadi daya tarik untuk mereka mencoba menjajal rute di 3 pulau ini. Dan ini akan menjadi modal yang kuat untuk kita. Tadi Pak Gubernur mengatakan bahwa tahun depan dan tahun-tahun selanjutnya akan menyelenggarakan Tour de NTT, dan itu kita tidak terlalu banyak kesulitan untuk mendapatkan pembalap-pembalap level dunia. Secara para pembalap ini sudah datang di 2 hari lalu Filipina. Hari ini mereka mulai latihan. Hari Senin, hari Minggu itu sudah masuk lagi Perancis dan Iran, dan selebihnya hari Senin. Secara keseluruhan semua akan hari Senin. Ada yang pagi dan ada yang siang sesuai jadwal, karena mereka masuknya dari 2 pintu, Bali dan Jakarta. Nah, hari berikutnya hari Sabtu akan ada registrasi, jadi mereka hari Senin itu datang, kami distribusikan ke hotel sesuai yang sudah dilakukan. Hari Selasa tanggal 9 baru registrasi nanti ada technical meeting. Di situ Pak Dadang ini adalah kepala pelatih timnas balap sepeda Indonesia. Di event ini dia menjadi race direkturnya, dan dia akan mencoba komunikasikan seluruh aturan regulasi yang terkait dengan Tour de NTT. Di situ akan dijelaskan kepada seluruh pembalap, termasuk termasuk bagaimana mekanisme keluar dan masuk sesuai dengan aturan UCI. Jadi kami sejak awal dengan bicarakan dengan Pak Gub bahwa meskipun event ini belum terdaftar di UCI, tetapi kita memulai dengan mengikuti aturan UCI. Dengan demikian ketika tahun berikutnya kita menyelenggarakan event ini yang mana sudah terdaftar di UCI, tidak terlalu kesulitan, kita sudah bisa menyesuaikan. Jadi garis besarnya begitu. Kami berharap dukungan teman-teman semua media, sehingga event ini menjadi lebih berkembang, lebih menggaung, dan bisa mendapatkan sambutan yang luas dari masyarakat. Intinya bahwa Tour de NTT ini bukan milik gubernur, bukan milik pemerintah provinsi, tetapi milik semua kita, semua rakyat NTT dimanapun berada. Mungkin Mas Kadi. Selamat pagi, terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur dan terhormat Bapak Gubernur dan beberapa jajaran tinggi pemerintah provinsi NTT, kawan-kawan semuanya dari organisasi Jelajah Sport dan teman dari Mesa, dan tak lupa yang terpenting adalah sobat-sobat media, kawan-kawan media semua. Jadi terus terang saya melihat dari visi-misi Bapak Gubernur luar biasa, bahwa tour ini diawali dengan 10 stage, di mana 10 stage ini Bapak Gubernur berkeinginan untuk memperkenalkan semua wilayah daerah yang ada di Nusa Tenggara Timur. Dan bahkan tour ini adalah tour terbesar sepanjang diselenggarakan di Indonesia, di mana pernah terjadi di beberapa daerah di Indonesia, namun diawali dengan Tour de NTT ini. Inilah adalah event yang paling spektakuler dengan melalui 3 pulau besar di Nusa Tenggara Timur. Teman-teman semua, dalam tour ini nantinya akan memperlakukan 5 general spesifikasi, yaitu ada Giro Jersey. Nanti mungkin izin Bapak Gubernur, Bapak bisa memberikan title nanti
apa dari nama jersey kuning ini. Lalu ada Kong, yaitu adalah polkadot, itu menandakan sebagai juara tanjakan. Lalu ada green jersey, itu akan memperebutkan poin, kalau kita sebut adalah jago sprint. Lalu ada white jersey. White jersey ini akan diberikan kepada pembalap yang termuda, yang mempunyai poin tertinggi di rangkaian 10 stage ini. Dan yang terakhir nantinya adalah white dan red jersey, yaitu akan diberikan kepada pembalap Indonesia yang terbaik. Nah, dalam kepesertaan ini, di samping tadi sudah disampaikan oleh Bapak Gubernur, nantinya juga akan diikuti beberapa pembalap nasional yang akan dipersiapkan oleh PBIC untuk menghadapi SEA Games di bulan Desember nanti di Thailand. Jadi ini akan diikuti beberapa pembalap ASEAN khususnya yang akan mengikuti SEA Games, yang nantinya menjadi pemanasan, dan kita bisa melihat beberapa negara yang seperti Filipina, Thailand, Singapura dan sebagainya yang akan mengikuti di sini, ataupun Malaysia. Nah, sekali lagi untuk persiapan yang disiapkan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur cukup baik. Saya melihat perkembangan ke belakang sangat baik, dan semoga bisa berjalan dengan lancar, tanpa halangan, dan bisa sukses. Terima kasih semuanya. Amin. Tapi kan seru dari teman-teman kami bisa. Kesiapan tentang terkait jalan, dan juga mungkin ada himbauan untuk mengkandangkan ternak, karena di jalan kan kita tahu bahwa ternak-ternak kita kadang-kadang berkeliaran bebas. Baik, izin untuk rute-rute yang akan dilewati. Saya gambarkan sedikit. Di Kota Kupang itu ada jalan nasional, ada jalan provinsi. Kondisinya sudah hampir 100% siap. Kemudian dari Kupang sampai dengan Keva itu jalan nasional sudah siap, pemantapannya sudah siap untuk dilalui. Dari Keva sampai dengan Wini itu juga jalan nasional sudah siap. Kemudian dari Wini sampai dengan Motamasin itu jalan provinsi juga sudah siap juga. Ada beberapa titik yang kita perbaiki, tetapi menjelang tanggal 10 nanti itu sudah 100% siap. Kemudian dari Atambua sampai dengan Soe itu jalan nasional juga sudah 100% siap. Ada beberapa titik saja yang dibenahin, tapi pada saat pelaksanaan tanggal 10 siap. Kemudian dari Tanarana sampai dengan Waingapu itu jalan kabupaten, itu salah satu jalan termasuk jalan terindah di Indonesia, itu juga sudah 100% siap. Dari Waingapu sampai dengan Tambolaka jalan nasional 100% siap. Kemudian dari Larantuka sampai dengan Ende sampai dengan Nagekeo, kemudian Nagekeo sampai dengan Labuan Bajo, semuanya jalan nasional hampir 100% siap untuk dilalui Tour de NTT. Jadi kesimpulannya untuk jalan yang rute-rute yang akan dilewati sejauh 1.500-an kilometer hampir 100% siap. Saya kembalikan. Sekian dan terima kasih, saya kembalikan. Himbauan untuk pengendara dan pemilik ternak. Kami sudah rapat beberapa kali terkait hal ini dengan para bupati, wali kota dan jajarannya masing-masing, termasuk soal ternak ini. Salah satu yang kami minta untuk selama proses balapan berjalan itu, seluruh ternak yang berada di rute tersebut itu diikat atau dikandangkan. Jadi kerbau, kuda, kambing, soal itu kita minta untuk nanti diikat atau dikandangkan selama rute lagi bergerak di situ. Setelah rutenya sudah dilewati, itu sudah normal kembali. Dan juga kami tadi sudah dapatkan komitmen juga dari beberapa daerah bahwa nantinya sepanjang jalur yang dilalui ini
anak-anak sekolah nanti bisa diperkirakan waktunya pada saat mereka melewati rute itu pasti akan ketahuan di jam berapa, menit berapa itu bisa diperkirakan. Baik rombongan pertama sampai terakhir itu paling dalam range yang terlalu lama perbedaannya, itu mereka akan menyambut atau semacam melambai kepada peserta. Jadi hanya khusus pada saat itu mereka akan masuk lagi ke sekolah. Jadi para kepala sekolah juga sudah diminta melalui Pak Kadis Pendidikan dan juga melalui para pimpinan daerah untuk pada saat mereka nanti melewati rute yang ada sekolah-sekolahnya ataupun ada kantornya, itu mereka bisa sebentar berhenti kegiatan, melihat peserta lewat, itu mereka balik lagi untuk bisa sekolah dan bisa bekerja kembali. Baik, saya Herman dari delegasi Noda. Penyelenggara ini belum punya terakhir. Kira-kira Pak Bob sendiri efek dari kegiatan ini terhadap berapa Yang pasti kegiatan ini masuk kategori sport tourism. Masuk kategori sport tourism artinya ada olahraganya, ada wisatanya. Yang paling penting dari acara ini adalah kita memperkenalkan pariwisata dalam konteks olahraga. Jadi tadi bisa dibayangkan 22 tingkat luar NTT akan tampil ragam budayanya, ragam keseniannya dalam acara ini. Kemudian dengan dengan pariwisata yang digerakkan ini, orang akan tahu NTT dengan lebih jelas nanti. Apalagi dihadiri langsung oleh belasan negara dan luar negeri yang atletnya ada, dan pasti setiap atlet juga itu akan mewartakan juga pengalaman mereka, cerita mereka yang ada di sini. Yang kedua, selain pariwisata adalah UMKM. Ini akan menggerakkan potensi ekonomi NTT sepanjang kegiatan ini berjalan. Jadi di setiap tempat yang disinggahi itu UMKM setempat bisa untuk dibentangin di situ, dan pasti akan banyak kerumunan massa yang kumpul, terutama di lokasi finish dan juga di lokasi start dan juga di lokasi malam ketika kita ada pesta rakyat. Karena di acara ini juga nanti kita akan memberi kesempatan untuk UMKM semua bisa juga berjalan di situ. Yang ketiga, selain promosi pariwisata dan juga ekonomi adalah ini akan membuat minat orang untuk olahraga balap sepeda di NTT pasti akan meningkat. Tentu ini olahraga yang selama ini belum menyumbangkan emas buat NTT ya. Tapi mungkin dengan ini minat ini bisa keluar, dikembangkan, dan sekali lagi tadi di setiap buka pagi itu selain sepeda boleh juga olahraga yang lain. Nanti ada pakarel, kita sudah kami rapat juga kepada tugas pakarel untuk mengkoordinasikan semua koni dan cabur di provinsi dan Batu agar nanti ada olahraga yang ditampilkan sebelum balap dimulai. Nah ini juga bisa dilakukan. Dan yang terakhir tentunya adalah ini menjadi ajang untuk anak-anak NTT bisa mempersiapkan diri untuk mengurus event-event internasional. Yang ini baru pembukaan sedikit lebih 15 bulan, tapi tahun depan rencana Pemda Provinsi untuk kita juga membuat event-event internasional, bukan cuma satu tapi ada beberapa sepanjang tahun ke depan. Oh ya, silakan. Baik, Pak Gubernur dan panitia yang ada. Ini kegiatan internasional melibatkan beberapa negara. Tentunya kontribusi pemerintah pusat juga itu harus menjadi nyata. Tidak tahu dukungan pusat terhadap pemerintah provinsi NTT seperti apa. Yang kedua, saya sambung seperti apa yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi. Itu jawabannya itu sebenarnya diberikan oleh Balai Jalan Nasional. Tapi saya lihat tidak ada satu juga dari Balai Jalan Nasional yang ada. Saya kembali Pak. Terima kasih. Ya, yang terakhir saya jawab dulu ya. Kami ini rapat sama Balai Jalan ini sudah 10 kali. Jadi sudah 10 kali rapat dengan Balai Jalan. Jadi ini oleh Pak Nodi ini bagian dari hasil rapat-rapat yang kami lakukan. Dan saya beberapa kali hadir, saya cek juga sendiri dan juga saya pastikan itu aman. Jadi soal jalan aman. Yang kedua, dukungan pemerintah pusat. Yang pasti Menpora sendiri nanti akan hadir. Kemudian nanti pariwisata juga memberikan dukungan. Nah, nanti teknisnya itu mereka konversi dalam uang dan juga mungkin fasilitas. Jadi memberikan dukungan. Tapi selagi saya katakan tadi bahwa ini kondisinya kita tidak sedang baik-baik saja. Jadi saya juga senang dari Jalan Sport, dari Mesa juga betul-betul mengerti suasana ini.
Kita sendiri juga mendukung Pemda, bantu ada kurang lebih 5 miliar, Bank NTT juga jumlah yang sama, dan dari pemerintah pusat dan BUMN dari pusat itu mereka bisa 2 kali lipat dari yang kita punya. Ini yang kita kerjasama bersama. Tapi kali ini karena masih pertama, tentu kita jalan dulu dengan ada yang penting teknisnya bagus, keselamatan semua juga oke, semua peserta panitianya juga happy, masyarakat happy, dan juga terakhir pertanggungjawaban. Kami juga karena ini juga menggunakan keuangan negara, semua penggunaan keuangan negara itu kita bikin dengan standar normal sebagaimana yang diatur oleh BPK dan BPKP. Ini Pak Noldi ini saya bilang berkali-kali koordinasi dengan BPK BPKP sehingga tata kelolanya benar. Dan ini pertama kita masih letakkan dasar yang betul agar yang kita buat ini betul-betul ke depan ini bisa menjadi dasar untuk kita kegiatan tertentu. Saya kira demikian. Terakhir ya Pak. Terima kasih. Ya. Ini terkait dengan apa? Sebuah komisi mungkin tadi saya ke area yang menjadi apa? Rest area, titik-titik yang menjadi rest area itu seperti apa? Kesiapan pariwisata kepada kelompok-kelompok UMKM yang ada di titik-titik rest area atau di titik start maupun di final. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Jadi untuk rest area itu dia hanya satu di titik start dan titik finish. Nah, hasil koordinasi dan seluruh pemerintah kabupaten kota pada setiap titik start finish itu telah dipersiapkan kegiatan festival budaya yang juga akan mengikut sertakan UMKM untuk mempromosikan produk-produk. Jadi ada 2 yang didukung, disupport oleh pemerintah kabupaten kota, yaitu setiap titik start ada event-event, festival-festival budaya, dan juga ada gala dinner, mengundang seluruh pembalap untuk makan malam bersama yang dijamu oleh para bupati dan wali kota. Pak Gub, izin satu lagi Pak Gub. Ya. Untuk yang di Flores Pak Gub, apakah ada jalur alternatif nanti mengantisipasi yang low tide itu? Terkait dengan ada kemungkinan 2 potensi force majeure untuk letusan Lewotowi dan longsoran dari Sika ke ND. Nanti siang ini saya dan rombongan kami akan ada kunjungan kerja juga ke Flotim dan berbagai daerah ya, Flotim, Sika, ND, Nagakeo, Ngada sampai ke Manggarai Timur. Jadi mulai siang ini saya ada ke sana. Sekaligus juga membahas berbagai antisipasi hal ini. Jadi kami prinsipnya semua kita bentangin di depan. Kalau memang ada sesuatu pasti kami diskusikan untuk kita antisipasi. Dan kami sudah sepakat 10 stage ini jangan berkurang. Jadi apabila ada lewotobi, letusan, atau apabila ada longsoran di Sika ND, kita sudah bikin simulasi juga untuk antisipasi. Kalau ini terjadi, kita akan bikin 10 stage ini kurang 2 kita tempat di mana. Itu kita sudah bikin simulasi dan sudah kita menghitung kembali. Jadi dalam hal ini pun juga sudah kita hitung dan nanti kami mau bicara nanti dengan Pemda di Flotim, di Sika dan yang lain. Jadi siang ini kami akan turun ke sana untuk juga mempersiapkan hal ini bersama teman-teman di daerah. Saya pikir ini ya cukup ya. Terima kasih banyak, dan berkati, selamat siang.